Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan dan juga renungan harian pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021. Dan sebelumnya terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat renungan bagi kita hari ini, Selasa 2 Maret 2021, diambil dari Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nats ini mengingatkan kita bagaimana sebenarnya identitas dan kualitas hidup orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bijak dan orang-orang yang memiliki rasa peduli dan kasih kepada Tuhan. Jikalau kita membaca dan melirik Mazmur 1 ini adalah merupakan bukti bahwa pemazmur mengingatkan kita untuk tetap berada di dalam didikan Allah. Memposisikan diri sebagai murid, memposisikan sebagai anak-anak yang selalu mendengarkan nasihat daripada orang tuanya, yang mendengarkan petuah-petuah dari gurunya, dan bahkan yang selalu tunduk kepada rajanya, pemimpinnya, dan yang terutama yang selalu tunduk kepada Allah yang dia sembah dan yang dia imani. Ketika kita dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia, ini membuktikan bahwa kebahagiaan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita telah memiliki Allah yang sejati itu. Berarti kita akan tetap berdiam bersama-sama dengan Dia, berjalan bersama-sama dengan Dia, bersekutu bersama-sama dengan Dia, dan juga bersama-sama dengan orang-orang yang menyembah dengan hati yang tulus kepada Dia, pencipta alam semesta, yang memberikan kesempatan kepada kita untuk berusaha, bekerja, berkarya, dan melayani di tengah-tengah kehidupan kita ini. Dan pada saat ini ketika pemazmur mendengarkan, mengajarkan, memperdengarkan dan mengajarkan kepada kita bagaimana kebahagiaan itu dapat kita rengkuh dengan berbagai cara. Yakni jangan mau mendengarkan nasihat orang fasik. Jangan mau berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu adalah mereka yang mengatakan bahwa mereka percaya kepada Allah, namun tindakan-tindakan mereka tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita teringat kembali dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus itu. Bahwa Yakobus pernah berpesan kepada kita. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 itu mengatakan bahwa setiap orang beriman itu haruslah didukung dan juga terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bahkan dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 itu juga dikatakan bahwa ketika seorang percaya itu hidup di dalam roh Allah, maka dia adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, demikianlah pemazmur ini mengingatkan orang-orang Israel, mengajarkan kepada mereka supaya tetap berdiam dan hidup di dalam ajaran Tuhan. Dan kemudian dikatakan yang kedua, jangan pernah berdiri di antara kerumunan orang-orang berdosa. Jangan pernah menyentuh atau memasuki wilayah orang-orang berdosa. Jangan pernah duduk di sana dengan kumpulan orang-orang pencemooh. Karena ketika kita hadir di sana, otomatis mata kita, otomatis perkataan kita pasti telinga kita akan menyendengkan dan mendengarkan kata-kata yang tidak layak didengar oleh orang-orang percaya. Bahkan setiap perbuatan-perbuatan mereka bisa akan kita lihat tidak pernah mencerminkan budaya kehidupan orang-orang yang benar itu. Oleh karena itu hidup orang beriman itu
haruslah menjamin keikutsertaannya di dalam memelihara hubungannya kepada Tuhan, melestarikan budaya takut akan Tuhan, serta mampu untuk berkarya dan bekerja, memperlihatkan, mendemonstrasikan nilai-nilai iman yang sempurna oleh karena Kristus Yesus yang juga telah membebaskan kita dari perangai-perangai yang mengingatkan kita supaya tidak lagi hidup sebagai orang-orang berdosa. Ibu bapak saudara-saudara, Allah sanggup memberikan segala sesuatunya bagi kita bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Allah mengasihi kita, karena Allah benar-benar menginginkan supaya kita hidup menurut jalan kebenaran itu. Ketika dia telah memperkenalkan dirinya, Yesus Kristus memperkenalkan dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup itu bukan hanya mengingatkan kita tentang peristiwa apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, tetapi sebaliknya dan seterusnya kita diingatkan untuk mempersiapkan diri kita memasuki tahta kerajaan Allah yang sempurna itu. Oleh karena itu saat ini marilah kita di dalam ketenangan hati, ketenangan iman, berjuang, memperjuangkan setiap firman Allah yang telah kita dengar yang menjadi didikan dan pengajaran, kita turut mengedukasi saudara-saudara kita yang lain akan kebahagiaan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tidak akan pernah berkekurangan, tidak akan pernah kehidupan orang-orang yang benar itu menjadi malapetaka terhadap orang lain. Tetapi justru sebaliknya, kita akan memberikan kebahagiaan. Jikalau kita berbahagia, maka yang pertama sekali kita berikan adalah kepada orang lain adalah kebahagiaan yang kita miliki. Ketika kita bisa tersenyum dan tertawa, maka yang pertama sekali yang akan kita berikan kepada mereka adalah senyuman dan tawa bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Namun sebaliknya, jikalau hidup kita hanya tinggal di dalam sungut-sungut, maka yang pertama sekali orang kenal akan kita adalah atas sungut-sungut yang terjadi. Jikalau kita adalah orang yang mempunyai tingkat amarah yang tinggi, maka pada saat kita dikenal orang lain adalah dilihat dari sudut amarah kita. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, sekali lagi ketika kita orang-orang yang tidak mampu namun telah dimampukan oleh Tuhan untuk tetap berdamai dengan diri kita, berdamai dengan orang lain, terutama berdamai dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Ketika kita telah mempunyai iman itu, ketika kita telah diperdamaikan oleh Yesus Kristus kepada Allah, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma, suratnya kepada orang-orang di Romawi itu, Roma pasal 5 ayat 1 itu. Bahwa setiap orang yang telah diperdamaikan di dalam Kristus Yesus dan dibenarkan di dalam Yesus Kristus, kita tetap menjadi orang yang beriman di dalam Kristus oleh karena Bapa di sorga telah memperkenankan kita. Oleh karena itu sekali lagi marilah hidup di jalan orang-orang benar, berbahagialah engkau jikalau engkau bisa menghindari hal-hal yang membuat engkau semakin jauh dari Tuhan. Jangan libatkan dirimu dengan nasihat-nasihat orang fasik. Jangan pernah berdiri di antara orang-orang berdosa dan jangan juga duduk bersama orang-orang pencemooh. Dan raihlah kebahagiaan itu bersama-sama dengan iman percayamu. Dalam menjalani aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan mengingatkan, luruskan jalanmu, tegakkan imanmu, berseru kepada Tuhan supaya Tuhan bersegera menolong dan menghampirimu melewati hari-hari yang mencekam ini. Namun kita tetap perlu waspada, lakukanlah protokol kesehatan itu dengan baik. Oleh karena itu akhirnya kami akan selalu menyebutkan salam sehat dan salam bahagia dalam Kristus Yesus. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga jikalau Engkau mengingatkan kami melalui kitab Mazmur ini. Kami adalah orang-orang yang berbahagia bersama-sama dengan Tuhan. Yang tidak pernah mendengarkan nasihat orang-orang yang tidak benar, orang-orang fasik. Yang tidak mau berjalan dan berdiri serta mengikuti hal-hal yang telah dilakukan oleh para pencemooh. Tuhan bantu kami. Engkau yang mengetahui setiap rencana dalam kehidupan kami. Dan rencana yang kami miliki juga tidaklah rencana orang-orang fasik, tidak juga bersentuhan dengan rencana orang-orang pencemooh. Mari Bapa di sorga, ketika kami menggeluti kehidupan kami, pekerjaan kami, karya-karya dan pelayanan kami mau berbahagia dan memberikan atau membagikan kebahagiaan kami kepada orang-orang di sekitar kami. Kami menyebut namamu dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan Engkau pasti akan menyambut kami di dalam kemahakuasaan dan kemahakasihan-Mu. Supaya Engkau tetap menjagai kami oleh karena Roh Kudus dan oleh karena Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kami dari dosa. Kami tidak mau lagi hidup di dalam kegelapan dosa itu. Tetapi kami harus tetap semangat untuk meninggalkan kefasikan dan cemooh yang tidak benar tentang kerajaan Tuhan itu. Mari Tuhan, Kau pelihara hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, seluruhnya yang telah Engkau perkenankan menjadi milik kami tetap persembahkan itu kepada Tuhan sebagai persembahan yang baik dan yang benar. Terpuji-pujilah namamu yang kudus, agung dan mulia atas kasih dan rahmat-Mu kepada kami. Terima doa kami. Ampunkan kami atas dosa-dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa, jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.